Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mengambil kembali tombak peraknya, Sun melihat wajah terkejut Loseng. Dia berkata dengan ringan, "Sayang sekali Anda mengambil jurusan ilmu pedang. Jika tidak, saya bisa mengajari Anda keahlian menembak dari klan Yoye saya." Meskipun Sun mengambil jurusan ilmu pedang, tapi itu sebelum dia berusia 20 tahun. Tetapi ilmu pedang yang dia latih pada saat itu bukanlah seni bela diri unggulan dari klan Yoye. Dan sulit bagi Loseng yang merupakan seorang pria dewasa untuk menampilkan ketangkasan tarian pedang. Jadi Loseng sendiri mengerti, tapi keahlian menembaknya berbeda. Ini adalah salah satu keterampilan paling elit dari klan Yoye. Loseng berkedip karena dia memilih pedang di antara banyak senjata. Jadi dia tidak akan menyerah begitu saja. Karena keterampilan adalah tabu bagi seniman bela diri untuk menjadi serakah. Apalagi jika Loseng berlatih tombak, mungkin dia harus mengasah niat tombaknya dari awal. Dan itu sama dengan memungut semangka dan membuang biji wijen. Tentu saja dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun ketika Liu Yu mendengar kata-kata ini, dia merasakan perasaan yang berbeda. Karena pengetahuan rahasia yang dimiliki oleh 3 raja klan Yoye tidak dapat diwariskan kepada orang lain. Dan bahkan semua orang klan Yoye lainnya tidak dapat mempelajarinya. Tetapi mendengarkan nada suara raja, dia sepertinya tidak keberatan jika dikombinasikan dengan patung saja yang dihancurkan di istana. Liu menduga sesuatu yang besar mungkin telah terjadi di dunia atas. Sayangnya ini bukan yang bisa ditebak si Liu Yu, karena meskipun Liu Yu mungkin dianggap sebagai pemimpin di Tanah Suci kelas 7, tapi bahkan setelah prajurit alam laut dewa, dan dia akan naik ke alam atas. Dia bukan siapa-siapa di klan Yoye. Kebanyakan dari mereka dia hanya bisa dianggap sebagai pemimpin tim atau semacamnya. Jadi mengenai pertarungan antar raja, Liu Yu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk terlibat. Kecuali Liu Yu bisa tumbuh menjadi orang kuat dari suku Yoye di dunia atas. Namun Liu Yu telah diuji di monumen bakat. Meski namanya menduduki peringkat teratas di baris kedua monumen bakat, bakat tersebut memang ada di benua naga laut. Dan di benua ini keberadaannya sudah sangat menakutkan. Tetapi bagi dunia atas, itu tidak lebih dari bakat prajurit biasa. Setidaknya ada 5 nama di kepala Liu Yu pada awalnya. Dan sekarang ada 2 nama lagi, Loseng dan Yon Luo. Meskipun dia belum memasuki menara dosa lagi, tapi banyak tempat suci telah mengatur berbagai informasi mereka untuk memberikan informasi kembali. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di menara dosa akan dilaporkan ke tanah suci. Tentu saja Liu Yu tahu bahwa Loseng menendang 2 orang suci perang dari klan iblis keluar dari menara dosa dalam sekejap. Jadi dia juga tidak berani mengabaikan anak manusia di depannya. Jika Loseng memiliki kemampuan untuk mengusir makhluk dari menara dosa sesuka hati, maka Loseng akan benar-benar menjadi pengendali menara dosa yang sebenarnya. Sedangkan semua ras di benua naga laut terikat pada menara dosa. Bahkan Liu Yu telah mampu tumbuh hingga saat ini, dan hanya dengan mengandalkan menara dosa untuk meningkatkan kultivasinya. Pada saat yang sama, dia mendapat peluang besar di Gua Xuanming dan mendapatkan keberuntungan di dalamnya. Senjata saya telah dipilih. Loseng, Anda dapat terus memilih. Sun menyerahkan tombak itu kepada Loseng dan meminta Loseng untuk menyimpannya di cincin penyimpanan. Bagaimanapun dia masih hanya roh pedang Loseng dan tidak dapat menyimpan apapun pada tubuhnya. Dan senjata ini hanya akan digunakan saat dia perlu bertarung. Alasan Sun ingin mendapatkan senjata hari ini adalah dia juga memahami bahwa tekanan yang akan dihadapi Loseng akan meningkat. Meskipun kekuatan Sun saat ini mungkin tidak dapat menunjukkan kekuatan sepenuhnya, seperti kekuatannya di masa lalu, tapi ini adalah hal yang baik, karena dengan tombak yang ia miliki sekarang,
dapat membantu Loseng membalikkan situasi pada saat kritis. Meskipun Loseng telah menyerahkan pedang suci bermutu tinggi di tangannya, setelah mendengar kata-kata Sun, Loseng masih mulai melihat sekeliling, dan dia melihat berbagai senjata abadi dan senjata suci yang mempesona. Tapi Loseng menggelengkan kepalanya dan akhirnya mulai dia membuka mulutnya dan bertanya, "Apakah Anda memiliki kristal berkualitas tinggi?" "Kristal?" Mendengar permintaan Loseng, Liu Yu menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, karena semua kristal itu digunakan untuk tertanam dalam senjata. Jadi dia berpikir bahwa Loseng adalah pemurni senjata, dan dia ingin menyempurnakan senjata ajaib. Namun Loseng tentu saja bukan pemurni senjata. Ketika dia kembali dari kota Baidi, Loseng memperoleh 2 batu kristal yang tertanam di lengannya, dan kedua kristal ini memang sangat membantu Loseng sebelumnya. Adapun kristal ponik awalnya tertanam di dalam senjata untuk mengurangi berat senjata itu sendiri, membuat senjata lebih fleksibel dan lebih cepat. Setelah tertanam di tubuh Loseng, itu dapat meningkatkan kecepatan Loseng secara signifikan. Bahkan dengan energi kristal ponik, itu dapat meningkatkan kecepatan Loseng secara signifikan ketika dia adalah makhluk bawaan. Tetapi untuk Loseng saat ini, peningkatan kecepatannya sudah minimal. Adapun kristal giok darah, meskipun energi yang terkandung di dalamnya dapat menghancurkan penghalang, namun penghalang yang ditemui Loseng sekarang sering menjebak prajurit. Dan untuk seorang jenderal perang dan seorang pejuang di level master perang, 1 kristal giok darah tidak lagi cukup. Oleh karena itu, Loseng telah mencari peluang untuk menggantikan batu kristal yang tertanam di lengannya. Pada saat ini, Liu Yu meminta dirinya untuk membuat permintaan, dan Loseng tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Dengan fondasi tanah suci kelas 7 ini, seharusnya tidak sulit untuk menghasilkan 2 batu kristal bermutu tinggi. Ya, itu adalah batu kristal yang tertanam di senjatanya. Loseng mengangguk. "Apakah Anda ingin itu tertanam di senjatanya?" Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya, bisa dianggap begitu," jawab Loseng perlahan. Bagaimanapun tubuhnya sendiri bisa dianggap sebagai senjata, jadi pernyataan ini bukanlah tidak masuk akal. Liu Yu mengangguk kepada prajurit perang suci di sebelahnya. Kemudian prajurit tersebut berjalan menuju sudut rumah harta karun. Jelas Liu Yu secara pribadi akan mendapatkan senjata untuk Sun. Tetapi sebagai orang kuat di alam laut ilahi, dia tidak akan secara pribadi melayani Loseng. Setelah beberapa saat, prajurit perang suci mengeluarkan kotak broklat dari sudut rumah harta karun. Dan di dalam kotak broklat ditempatkan sekotak batu kristal warna-warni. Dan batu kristal ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dan dipoles menjadi potongan-potongan kecil dan besar. Beberapa dari kristal ini diambil dari kristal api jauh di dalam gunung berapi aktif, dan beberapa diambil dari kristal awan ungu di palung laut dalam. Jadi efeknya juga berbeda, tetapi bisa menandingi senjata abadi atau bahkan senjata suci. Tapi berapa banyak yang Anda butuhkan? Menurut tebakan Liu Yu, Loseng sendiri adalah pemurni senjata, atau dia memiliki teman yang merupakan pemurni senjata. Jika dia hanya menggunakannya untuk menyempurnakan senjata, masih ada kemungkinan kegagalan saat memasang batu kristal. Jadi setidaknya dia membutuhkan 10 atau 20 kristal. Tapi Loseng mengangguk dan berkata, 2. Hanya 2? Liu Yu menjadi semakin penasaran dengan permintaan Loseng. Tentu saja Loseng tidak bisa memberitahu Liu Yu bahwa dia ingin memasukkan kristal ini ke dalam tubuhnya sendiri. Kemudian, di bawah pengenalan Master Klan Yoye, Loseng memahami fungsi kristal ini satu persatu. Setelah sesuai dengan kebutuhannya sendiri, Loseng memilih 2 kristal tersebut. Loseng awalnya memilih batu kristal ponik karena Loseng memiliki kekurangan dalam kecepatan saat itu. Tetapi sekarang, karena kekuatan ledakan gangguan dan pemahaman Loseng tentang hukuman ruang angkasa, kekurangan ini tidak ada lagi.
Jadi dua kristal Loseng juga dipilih berdasarkan ide Loseng sendiri. Setelah memilih kristal, Loseng tidak memiliki persyaratan lain dan kemudian Liu Yu membawa Loseng dan Sun kembali ke pohon suci. Di tanah suci Tianyu, tujuan Sun adalah untuk bertengkar dengan raja yang bertanggung jawab atas hukuman. Tetapi Loseng tidak mendapatkan apapun. Setidaknya dia mendapatkan senjata suci bermutu tinggi dan memperbarui 2 batu kristal di lengannya. 2 hari kemudian, Loseng, Lingyan, Muqingyan, dan lainnya meninggalkan tanah suci Tianyun dan menuju ke Menara Dosa lagi. Namun dalam 2 hari terakhir, Liu Yu juga menjelaskan kepada Loseng bahwa jika Loseng ingin membersihkan iblis di Menara Dosa, klan Yoye akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Bagaimanapun, klan iblis bukanlah ras yang bersahabat. Ras ini secara alami suka membunuh dan memiliki temperamen yang kejam, yang bertentangan dengan kepribadian klan Yoye yang menyukai keteraturan dan harmoni. Terlebih lagi, klan Yoye selalu berada di Menara Dosa atau di dalam benua naga laut. Mereka menjadi sasaran utama iblis, tetapi hanya setelah Liu Yu memimpin kebangkitan tanah suci Tianyu, berubah iblis menjadi lebih terkendali. Jadi jika ada kesempatan untuk membersihkan klan iblis sekarang, Liu Yu pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Jika dia bisa menjadi master hebat di alam laut dewa dan menjadi pemimpin klan Yoye, Liu Yu tentu saja tidak akan menjadi orang yang berhati lembut. Karena begitulah yang terjadi di dunia ini. Karena kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Setelah melewati susunan teleportasi, Loseng kembali ke Menara Dosa lagi, dan 2 pintu di pintu masuk Menara Dosa yang dihancurkan oleh orang suci perang iblis kini telah diperbaiki. Sebelum Loseng pergi, apa yang terjadi di lantai 10 sebelum menyebar? Tetapi setelah Loseng meninggalkan Menara Dosa dan tinggal di tanah suci Tianyu selama beberapa hari terakhir, berbagai berita telah menyebar di Menara Dosa melalui berbagai saluran, sehingga berita ini tersebar ke seluruh lapisan. Sekarang, semua makhluk hidup sudah mengetahui apa yang terjadi di lantai 10. Adapun siapa yang menyebarkan pesan-pesan ini, dan apakah mereka menyebarkannya dengan sengaja, itu tidak diketahui. Namun para iblis memang banyak menahan diri selama ini. Jadi ketika Loseng melangkah ke lantai pertama Menara Dosa, mata banyak ras menatapnya, dan sebagian besar dari mereka dipenuhi dengan rasa kagum. Adapun mata banyak prajurit iblis, mereka penuh dengan ketakutan, karena pejuang ras manusia ini yang berusia kurang dari 20 tahun telah membalikkan keadaan seluruh ras manusia. Hanya dalam waktu 3 bulan mereka memasuki Menara Dosa. Sebagai seorang pejuang kecil, dia juga menggunakan kekuatan tanah terkutuk untuk secara tidak langsung membunuh 2 prajurit iblis. Dan ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai keajaiban. Terlepas dari prosesnya, Loseng melakukannya dan sepenuhnya menekan kesombongan klan iblis. Di masa lalu, dari lantai pertama hingga lantai 14, Menara Dosa adalah mereka prajurit iblis atau jenderal prajurit iblis. Mereka akan selalu lebih unggul dari ras yang lain, kecuali klan Yoye. Semua ras lain hanya bisa menelan amarah mereka dalam hati di depan klan iblis. Bahkan tidak ada ras yang berani melawan iblis secara langsung. Karena ras kuat ini memiliki kursi terbanyak di Menara Dosa dan juga memiliki kekuatan paling kuat di benua naga laut. Sehingga mereka sombong karena memiliki kekuatan yang kuat sebagai pendukungnya. Namun klan iblis memang sangat terkendali akhir-akhir ini. Dari prajurit klan iblis hingga para jenderal, bahkan panglima perang, suara mereka tidak sekeras sebelumnya. Semua orang bahkan dapat menemukan sedikit ekspresi seperti dingin di wajah klan iblis. Karena mereka tidak tahu apa rencana Loseng setelah kembali ke Menara Dosa. Mengusir para iblis atau bunuh mereka secara langsung. Bagaimanapun hari itu, Loseng sepertinya secara langsung menggunakan semacam kekuatan di Menara Dosa untuk mengusir 2 orang suci ras iblis dari Menara Dosa. Adapun apakah Loseng dapat secara langsung menggunakan kekuatan Menara Dosa untuk membunuh makhluk di menara? Atau metode lain apa yang tersedia? Itu tergantung pada kendali Loseng atas Menara Dosa.
Lagi pula orang luar tidak dapat berspekulasi. Bagaimanapun asal-usul Menara Dosa awalnya tidak diketahui karena banyak makhluk di benua naga laut. Sampai saat ini tidak ada yang tahu asal-muasal Menara Dosa dan misteri Tanah Terkutuk. Singkatnya, iblis itu seperti ikan di talenan dan situasinya sangat pasif. Apakah iblis akan kalah dalam pertarungan sampai mati atau mencoba berdamai? Semua orang hanya bisa menunggu dan melihat. Setelah memasuki lantai pertama Menara Dosa, Loseng memandang Lingyan dan yang lainnya dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kalian naik tangga, saya ingin mengambil jalan lain." Mendengar itu, Lingyan dan Mukingyang dan jenderal lainnya memandang Loseng dengan aneh. Hanya ada satu cara untuk mencapai tingkat yang lebih rendah dari Menara Dosa. Jadi apakah ada cara lain yang bisa diambil Loseng? Tapi siapa yang tahu bahwa setelah kata-kata Loseng jatuh, retakan melingkar tiba-tiba muncul di bawah kaki Loseng. Dan retakan tersebut hanya membuat satu orang jatuh. Dan Loseng berdiri di atas retakan tersebut jatuh dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, wajah para pejuang papan atas termasuk Lingyan dipenuhi dengan keheranan. Apakah mereka masih bisa bermain seperti ini di Menara Dosa? Segera Loseng mendarat dengan kuat di lantai 2 Menara Dosa yang membuat banyak prajurit di lantai 2 terkejut. Ketika mereka tiba-tiba melihat langit-langit retak dan kemudian seorang jenderal prajurit manusia jatuh dari atas. Loseng hanya melirik banyak prajurit dan kemudian retakan melingkar muncul lagi di bawah kakinya. Pada saat yang sama, retakan muncul di lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan keenam, dan setiap lapisan lantai. Tubuh Loseng jatuh secara vertikal seperti ini. Hanya butuh 2 atau 3 tarikan nafas hingga kaki Loseng menginjak lantai 10 dengan keras. Namun para prajurit dan jenderal dari lantai 3 hingga lantai 9 hanya melihat bayangan yang tiba-tiba jatuh dan tidak melihat siapa orang itu sama sekali. Setelah Loseng berdiri di lantai 10 dalam sekejap, retakan di kepalanya mulai menggeliat lagi dan segera menghilang. Hanya menyisakan ekspresi terkejut di wajah banyak makhluk. "Apa yang baru saja Anda lihat? Sepertinya ada manusia yang jatuh. Ini mungkin cara tercepat untuk memasuki Menara Dosa, kan?" Pada saat ini, bahkan prajurit puncak di lantai 15 pun pergi. Setelah memasuki Menara Dosa, seharusnya para prajurit turun selapis demi selapis dalam persaingan antar pendekar kuat. Memang ada orang yang memecahkan plafon dan jatuh ke lantai berikutnya. Karena meskipun sesuatu terjadi di lantai pertama Menara Dosa memang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi tidak terlalu kuat. Namun tidak ada prajurit yang berani menembus langit-langit lapis demi lapis sampai lantai 10. Sekarang di arena, sesosok cerdas terbang terus-menerus. Itu tidak lain adalah jenius tingkat dewa dari ras manusia, Xia Zhuang. Tapi lawan Xia Zhuang adalah raksasa yang tingginya hampir 4 kali. Xia Zhuang awalnya berlatih keterampilan berbasis es dan udara dingin yang menggigit membentuk cincin, menutupi tubuh raksasa itu dalam lingkaran. Sebenarnya para prajurit di benua naga laut semuanya sangat kuat. Belum lagi ras manusia, bahkan iblis pun akan hancur berkeping-keping jika mereka ditinju oleh raksasa itu. Namun kekurangan para raksasa juga terlihat jelas. Reaksi mereka terlalu lambat dan kecepatan mereka seringkali tidak bisa mengimbangi. Sekarang Xia Zhuang terus-menerus menekannya dengan cincin es yang membuat kecepatan raksasa menjadi lebih lambat. Meskipun tongkat besi hitam di tangannya terus melambai, dia bahkan tidak bisa menyentuh lengan baju Xia Zhuang. Ketika Loseng tiba-tiba muncul di lantai 10 Menara Dosa, mata Xia Zhuang tiba-tiba bersinar di arena kompetisi, dan senyuman muncul di wajahnya. Di bawah kilatan energi senjata di antara alisnya, rasa dingin di tubuhnya tiba-tiba meletus. Kemudian sepasang sayap yang terbuat dari es terbentuk di belakangnya. Lalu dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju raksasa itu.
Mungkin karena dia berharap bisa menunjukkan lebih banyak kekuatan di depan Loseng, atau mungkin karena dia sangat ingin turun ke medan perang untuk melihat Loseng. Karena Xie Zhuang sebenarnya langsung mengaktifkan kartu trupnya. Sebagai seorang jenius tingkat dewa dalam ras manusia, Xie Zhuang dianggap yang terbaik di antara 10 level. Jadi seharusnya tidak perlu mengaktifkan kartu trupnya untuk menghadapi raksasa ini. Bulu es cepat. Pada saat ini, Xie Zhuang seperti peri di es dan salju, tiba-tiba melayang ke arah raksasa itu. Menghadapi tongkat besi hitam yang datang ke arahnya, sosok Xie Zhuang membuat belokan aneh di udara. Dengan mudah menghindarinya kekuatan tongkat yang tak tertandingi. Kemudian sosoknya dengan cepat mendekati raksasa itu, mengulurkan tangannya yang seputih salju dan dengan lembut menyentuh leher raksasa itu. Sehingga benih es dan salju langsung tertanam di dalamnya. Leher raksasa itu bersinar dengan sedikit cahaya putih dan kemudian kekuatan es dingin berkembang menjadi bunga es yang indah di leher raksasa itu. Pada saat yang sama, pembuluh darah di lengan, dada dan kaki raksasa itu pecah secara bersamaan. Karena pembuluh darah di seluruh tubuh raksasa itu membeku hingga pecah dalam sekejap. Dan darahnya telah mengeras pada saat dia berceceran. Tubuh besar raksasa itu tiba-tiba jatuh ke arena, sementara Xie Zhuang berdiri kokoh di salah satu sisi arena, dan cahaya ciptaan terpancar dari tubuh raksasa itu ke arah papan nama di dada Xie Zhuang. Segera tepuk tangan meriah terdengar dan Loseng perlahan menjalan menuju arena, mengulurkan tangannya dan menepuk dengan lembut. Pada saat ini, semua mata makhluk di lantai 10 terfokus pada Loseng. Dalam beberapa hari terakhir sejak Loseng pergi, banyak umat manusia merasakan perubahan halus di Menara Dosa. Dalam situasi ini, semua orang juga memahami bahwa ras manusia akan segera bangkit. Di masa lalu, selama ras manusia melangkah ke medan perang, mereka akan menghadapi ejekan dan sasaran yang tak ada habisnya dari ras lain, yang membuat sulit bagi pihak lain untuk menahan diri selama pertempuran. Oleh karena itu, ketika pejuang manusia memasuki medan perang, mereka biasanya terbunuh atau terluka. Sekarang telah diakui dalam beberapa hari terakhir, setiap kali prajurit manusia memasuki medan perang, maka semua prajurit ras lain akan berhati-hati. Bahkan setelah mengalahkan prajurit manusia, mereka tidak akan mengejar kemenangan dan merekrut nyawa prajurit manusia. Dengan perubahan ini, membuat banyak ras manusia sangat bahagia. Mereka tahu betul bahwa perubahan ini datang dari satu orang, yaitu Loseng. Meskipun umat manusia masih hanya memiliki 4 kursi di tingkat atas, tidak akan lama lagi kursi umat manusia pasti akan bertambah. Namun sejauh mana mereka dapat meningkatkan itu tergantung pada beberapa jauh klan iblis akan menyerah, dan juga tergantung pada tingkatan balasan klan iblis. Namun itu tergantung pada metode Loseng. Dan hari ini Loseng kembali. Bahkan Xie Zhuang menyaksikan Loseng bertepuk tangan, dan senyuman di wajahnya. Dia segera melompat dari arena dengan langkah cepat dan berjalan menuju Loseng. Tidak buruk, Loseng memuji. Sudut mulut Xie Zhuang sedikit terangkat, dan dia berkata sambil tersenyum, "Saya jauh di belakang Anda." Bagaimanapun, Xie Zhuang adalah jenderal perang tingkat 10. Sebelumnya Loseng hanyalah prajurit tingkat 10, bahkan setelah menyempurnakan cahaya penciptaan. Sekarang Loseng hanyalah seorang jenderal perang tingkat pertama. Tapi Xie Zhuang tahu bahwa dia jauh menjadi lawan Loseng. Selain Xie Zhuang, para pejuang manusia di lantai 10 juga berkumpul. Bahkan Xing Wei yang cemburu pada Loseng memiliki ekspresi hormat di wajahnya saat ini. Sekarang Loseng tidak hanya mengejutkan seluruh Menara Dosa, tetapi bahkan membuat khawatir tanah suci hati ungu seluruh ras manusia. Ketika Loseng pertama kali memasuki Menara Dosa dalam pandangan tanah suci hati ungu, selama Loseng tumbuh dewasa, kemungkinan besar dia akan membantu ras manusia memenangkan kursi. Bagaimanapun ras manusia sangat lemah,
sehingga sangat memuaskan jika ada yang bisa merebut satu kursi lagi di Menara Dosa. Lagi pula 4 kursi yang ada juga sulit didapat. Saat loseng naik satu tingkat pada satu waktu, kekuatan dan potensinya menjadi semakin besar. Dan para petinggi Menara Dosa dan Tanah Suci Hati Ungu semakin memperhatikan loseng. Terutama ketika Tuan Jing bertemu dengan loseng, dia telah menyimpulkan bahwa loseng tidak hanya bisa mendapatkan kursi, tetapi juga mendapatkan kursi yang relatif tinggi. Setidaknya mendapatkan 30 kursi teratas di antara 128 kursi. Meskipun evaluasi Tuan Jing sudah sangat tinggi karena jejak ras manusia memasuki Menara Dosa, tidak ada seorang pun yang mampu menduduki peringkat 50 teratas di kursi. Sejak saat itulah 4 pengontrol kursi di puncak menara juga mengamati pergerakan loseng dengan cermat. Meskipun tidak ada yang menyangka bahwa setelah loseng keluar dari penemuan bakat, dia akan mengalami konflik besar dengan iblis. Sebenarnya melibatkan klan Yoye, dan yang lebih tidak mereka duga adalah loseng membalikkan seluruh situasi dengan kekuatan satu orang. Bahkan 2 orang suci perang yang ditahan oleh iblis di Menara Dosa jatuh ke tangan loseng menggunakan cara rahasia. Jadi loseng dapat dikatakan bahwa penampilannya telah berkali-kali melampaui evaluasi Master Jing. Dan tentunya telah melampaui ekspektasi semua ras di benua naga laut. Namun sekarang mata semua tempat suci di seluruh benua naga laut tertuju pada Menara Dosa. Sekarang nama loseng telah menyebar ke seluruh benua naga laut hanya dalam beberapa hari. Bagaimanapun di benua naga laut sama dengan wilayah tengah. Semua jenius yang berharap untuk dapat memasuki alam laut dewa, dan itu disebut jenius tingkat dewa. Namun karena nama muncul di posisi surgawi, secara alami bakat loseng menjadi jenius di surga, di mulut semua makhluk. Meskipun hanya loseng sendiri yang tahu kenapa kata surga muncul, bahwa loseng telah diakui oleh klan surgawi. Tuan Jing meminta saya untuk memberitahu Anda sesuatu. Mari kita pergi ke ruang tamu untuk membahasnya secara detail. Kata Xie Zhuang, tentu saja bukan tempat yang baik untuk mengobrol. Namun loseng tentu tahu bahwa Tanah Suci Hati Ungu memiliki permintaan untuk dirinya sendiri. Karena kemunculan loseng adalah peluang besar bagi ras manusia. Lagi pula Tanah Suci lebih dari selusin ras di benua naga laut, dikelilingi oleh Menara Dosa, bahkan hampir semua dibangun di sekitar Menara Dosa. Karena kekuatan Menara Dosa secara langsung mencerminkan kekuatan Tanah Suci. Sama seperti klan Iblis dan klan Yoye menguasai kursi terbanyak, maka Tanah Suci klan Iblis dan Tanah Suci klan Yoye adalah yang paling kuat. Jika loseng dapat membantu ras manusia memenangkan lebih dari 10 kursi, maka semakin banyak pengontrol yang dimiliki ras manusia, semakin banyak tempat yang mereka miliki. Dan semakin besar kemungkinan mendapatkan kesempatan untuk memasuki Gua Xuanming. Bagaimanapun, hal-hal ini hampir semuanya berasal dari yang sama. Jadi setiap ras di benua naga laut harus memperhatikan. Di luar ruang rahasia di lantai 10 Menara Dosa, beberapa jenderal ras manusia tingkat 10 sedang menunggu di depan pintu. Di ruang rahasia di bawah cahaya kuning muda, wajah Xie Zhuang sedikit lembut. Dia mencoba membuat senyumannya lebih santai, meskipun sebelumnya dia masih sedikit gugup. Tidak hanya Xie Zhuang, Master Jing, tetapi juga banyak ahli perang manusia di Menara Dosa, termasuk mereka yang berada di puncak dan memegang 4 kursi sedikit gugup dan khawatir. Dan itu dapat dikatakan bahwa mereka mengkhawatirkan untung dan rugi. Alasannya adalah loseng tidak berasal dari Tanah Suci Hati Ungu. Selama periode ini, Tanah Suci Hati Ungu meluncurkan penyelidikan besar-besaran terhadap loseng dan akhirnya menemukan informasi penting. Karena tempat loseng pertama kali muncul adalah pedang rumput elang langit. Jelas ada kekuatan di Tanah Suci Hati Ungu yang ditempatkan di sudut padang rumput elang langit. Menurut tanggapan mereka, loseng tiba-tiba muncul di padang rumput elang langit, yang bahkan klan iblis pun tidak mengetahuinya.
kapan Loseng pertama kali muncul. Sepertinya informasi ini berasal dari sekelompok orang yang diselamatkan Loseng dari peternakan iblis. Padang rumput elang langit bukanlah lokasi yang strategis. Jadi ras iblis, ras manusia, dan klan Yoye hanya mengirimkan sejumlah kecil pasukan ke arena ini. Tapi 3 monster tua alam laut dewa di tanah suci hati ungu tahu bahwa sebenarnya ada susunan teleportasi kuno yang tersembunyi di padang rumput elang langit. Baik ras manusia dan ras iblis telah mengirim orang untuk memasuki susunan teleportasi, tapi tidak satupun dari mereka yang kembali dari susunan teleportasi hidup-hidup, yang menunjukkan susunan teleportasi kuno ini pasti merupakan susunan teleportasi jarak sangat jauh. Oleh karena itu, manusia di tanah suci hati ungu dengan cepat berspekulasi bahwa Loseng tidak berasal dari benua naga laut, tetapi mungkin dari benua lain. Dan Loseng hanyalah orang yang lewat, meskipun dia juga ras manusia. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia pasti akan membantu tanah suci hati ungu? Terlebih lagi, roh pedang yang tiba-tiba muncul di sebelah Loseng tampaknya memiliki hubungan dekat dengan klan Yoye, dan itu adalah raja tertentu dari klan Yoye. Meskipun klan Yoye pada dasarnya berbeda dari klan iblis, dia tidak begitu peduli dengan ras manusia, bahkan tidak dekat dengan pertemanan. Sekarang semuanya tergantung pada kemauan dan tekad Loseng. Jadi Tuan Jing akan memberikan tugas ini kepada Xia Shuang dan membiarkan Xia Shuang mendengarkan cerita Loseng. Tuan Jing bahkan mengisyaratkan dengan cara yang halus bahwa jika memungkinkan, Xia Shuang sendiri harus berkorban untuk meraih sedotan yang menyelamatkan jiwa. Jelas memang ada perasaan gentar, takut sedotan Loseng akan terbang. Sebagai seorang jenius tingkat dewa yang dibudidayakan oleh tanah suci hati ungu, Xia Shuang memang bisa mengorbankan dirinya sendiri tanpa menahan diri. Tetapi Xia Shuang memahami bahwa Loseng bukanlah orang dengan karakter seperti ini. Hanya saja Tuan Jing dan para senior di tanah suci hati ungu yang menginginkan terlalu banyak. Apa yang diminta Tuan Jing untuk Anda bawa? Melihat ekspresi ragu-ragu Xia Shuang, Loseng bertanya dengan aneh. Mata Xia Shuang berkedip. Dia pada awalnya adalah wanita yang sangat cerdas. Setelah memikirkannya, dia berkata tanpa ragu-ragu. Tuan Jing meminta saya untuk bertanya kepada Anda, seberapa jauh Anda dapat membantu kami? Alis Loseng terangkat. Mengambilnya, dia segera mengerti mengapa Xia Shuang ragu-ragu sekarang. Tetapi dia bersikap begitu terus terang. Sejalan dengan karakter Loseng, jadi dia tersenyum. Jika memungkinkan, saya akan membersihkan semua iblis dari menara dosa, kata-kata Loseng. Mendengar itu, Xia Shuang menghirup udara dingin. Membersihkan iblis dari menara dosa? Bisakah ini dilakukan? Loseng mengangkat bahu. Saya tidak yakin, saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Mendengar kata-kata Loseng, setelah mengatakan itu, Xia Shuang merasa lega. Meskipun dia belum cukup lama berhubungan dengan Loseng, berdasarkan pemahaman Xia Shuang tentang Loseng, dia bukan tipe orang yang akan berbicara omong kosong. Kecuali dia tidak mengatakannya, dia biasanya akan melakukannya selama dia mengatakannya. Seharusnya ada perbedaan dalam klan iblis sekarang, tapi saya rasa mereka akan datang untuk bernegosiasi dengan Anda, kata Xia Shuang dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dia hanya mengatakan setengah dari apa yang dia katakan, dan setengah lainnya tidak dikatakan. Karena jika klan iblis menjanjikan Loseng keuntungan besar selama negosiasi, apakah Loseng akan menolaknya? Negosiasi? Loseng mengangkat alisnya dan tersenyum sedikit. Itu tergantung pada ketulusan mereka. Jelas, memang ada perbedaan dalam klan iblis. Di puncak menara dosa terdapat total 128 ruang. Setiap ruang memiliki dunianya sendiri, mirip dengan ruang di cincin penyimpanan. Tetapi benda hidup tidak dapat disimpan di cincin penyimpanan. Namun ruang di puncak menara ini tidak memiliki batasan ini. Setiap pemegang kursi akan memiliki ruang tersendiri.
Itulah sebabnya selalu hanya ada 128 kursi di puncak Menara Dosa. Setiap ruang memiliki pintu yang sesuai dan terdapat juga nomor masing-masing pada pintu tersebut. Misalnya, Ling Yan dari klan Joye menempati urutan pertama di antara 128 kursi. Jadi ruangnya adalah ruang nomor 1. Ming Tian berada di peringkat kedua di antara 128 kursi. Dan ruang yang sesuai adalah ruang nomor 2. Selama periode ini, 26 pemegang kursi klan iblis akan berkumpul setiap hari dan berdebat tanpa henti. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.